Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo anak-anak hebat kebanggaan ayah bunda. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini, Bu Dewi akan menjelaskan tentang materi sistem ekspresi pada manusia, di mana tujuan pembelajaran kita adalah kalian dapat mengidentifikasi struktur dan fungsi, gangguan, serta upaya menjaga kesehatan organ-organ sistem ekskresi dengan baik dan benar. Berikut ulasannya, yuk kita simak. Sistem ekskresi merupakan sistem organ yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme. Ada dua istilah lain dalam proses pengeluaran, yaitu sekresi dan defekasi. Sekresi merupakan pengeluaran zat sisa yang masih dibutuhkan oleh tubuh, sedangkan defekasi merupakan pengeluaran zat sisa pencernaan makanan atau feses. Jadi, buang air besar itu bukan termasuk ekskresi ya anak-anak. Ada 4 macam organ-organ ekskresi pada manusia. Yang pertama adalah hati, kulit, paru-paru, dan ginjal. Kalian lebih mudah menghafalnya dengan cara hatiku rugi. Organ ekskresi yang pertama adalah hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia yang memiliki fungsi sebagai penawar racun, merombak sel darah merah, merombak protein, menyimpan gula dalam bentuk glikogen, dan merubah provitamin A menjadi vitamin A. Hati dikatakan sebagai organ ekskresi karena merombak sel darah merah dan merombak protein. Sel darah merah yang sudah tua akan diuraikan sehingga menghasilkan getah empedu. Empedu yang dihasilkan oleh hati akan disimpan dalam kantong empedu dan dikeluarkan ke usus halus untuk membantu sistem pencernaan, misalnya mencernakan lemak, mengaktifkan lipase, mengubah zat yang tak larut dalam air menjadi zat yang dapat larut dalam air, serta membantu daya absorpsi lemak pada dinding usus. Kurang lebih 10 juta sel darah merah yang telah tua dan rusak akan dirombak dalam hati oleh sel-sel khusus yang disebut dengan histiosit. Hemoglobin sel darah merah dipecah menjadi zat besi, globin, dan hemin. Zat besi diambil dan disimpan dalam hati untuk dikembalikan ke sumsum tulang. Globin digunakan lagi untuk metabolisme protein atau untuk membentuk Hb baru, sedangkan hemin diubah menjadi zat warna empedu berwarna hijau kebiruan yang disebut dengan bilirubin dan biliverdin. Zat warna empedu dikeluarkan ke usus 12 jari dan dioksidasi menjadi urobilin dan sterkobilin. Urobilin digunakan untuk pewarna urin, sedangkan sterkobilin digunakan untuk pewarna feses. Organ hati merupakan satu-satunya kelenjar yang menghasilkan enzim arginase yang berfungsi untuk menguraikan asam amino arginin menjadi asam amino ornitin dan urea. Ornitin yang terbentuk berfungsi mengikat NH3 dan CO2 yang bersifat racun. Dalam sel-sel tubuh, ornitin diubah menjadi asam amino sitrulin. Sitrulin berperan mengikat NH3 menjadi arginin yang hanya dapat diuraikan di dalam hati, sedangkan urea dari hati diangkut ke ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Organ ekskresi yang kedua adalah kulit. Kulit merupakan lapisan terluar dari tubuh yang terdiri atas 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis memiliki 2 lapisan, yaitu lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Lapisan tanduk merupakan lapisan terluar epidermis yang tersusun atas sel-sel kulit mati yang selalu mengelupas, sedangkan lapisan malpighi merupakan lapisan yang terletak di bagian bawah lapisan tanduk yang tersusun atas sel-sel yang selalu membelah dan sel-sel berpigmen. Lapisan yang kedua disebut dermis, yang terdiri atas kelenjar keringat, berfungsi untuk menghasilkan keringat yang bermuara pada pori-pori kulit, kelenjar minyak yang menghasilkan minyak agar rambut tetap lembab,
pembuluh darah yang mengalirkan darah ke semua sel-sel, serta ujung-ujung saraf yang dapat menerima rangsang panas, dingin, nyeri, sentuhan, dan tekanan. Lapisan kulit yang ketiga disebut hipodermis. Terdapat jaringan lemak atau adiposa yang berfungsi untuk menjaga tubuh agar tetap hangat dan digunakan sebagai cadangan makanan. Kulit melakukan fungsi ekskresi dengan cara mengeluarkan keringat. Keringat tersebut berisi garam, urea, dan air. Selain ekskresi, pengeluaran keringat juga berfungsi untuk menjaga suhu tubuh, yang prosesnya terjadi bila suhu tubuh meningkat, maka akan terjadi pelebaran pembuluh darah. Kemudian, panas akan dihantarkan ke kelenjar keringat sehingga keringat akan keluar dari dalam tubuh. Organ ekskresi yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru berfungsi untuk menghirup oksigen yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi, sering disebut dengan proses inspirasi. Sedangkan reaksi pembentukan energi disebut ekspirasi, yaitu pelepasan zat sisa karbon dioksida dan uap air. Glukosa yang berada di dalam tubuh dengan bantuan oksigen akan dipecah menjadi karbon dioksida dan uap air serta menghasilkan energi. Energi inilah yang kita gunakan untuk proses aktivitas kehidupan sehari-hari. Organ ekskresi yang keempat adalah ginjal. Ginjal atau ren berbentuk seperti biji buah kacang merah atau ercis. Ginjal terletak di kanan dan di kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh dorsal. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah, menjaga tekanan osmosis darah, menjaga pH darah, dan menghasilkan urin. Satuan struktural dan fungsional ginjal yang terkecil disebut nefron. Tiap nefron terdiri atas badan Malpighi yang tersusun dari kapsula Bowman, glomerulus yang terdapat di bagian korteks, serta tubulus-tubulus. Tubulus-tubulus tersebut adalah tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, tubulus pengumpul, dan lengkung Henle yang terdapat di bagian medula. Pada sebuah ginjal manusia terdapat kurang lebih 1 juta nefron. Terdapat 3 tahapan proses pembentukan urin pada ginjal. Yang pertama adalah proses filtrasi, yang kedua adalah reabsorpsi, dan yang ketiga adalah augmentasi. Pada proses filtrasi, ketika darah masuk ke glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi sehingga mendorong air dan komponen-komponen yang tidak dapat larut melewati pori-pori endotelium kapiler glomerulus, kemudian menuju ke membran dasar dan melewati lempeng filtrasi, lalu masuk ke dalam ruang kapsula Bowman. Hasil filtrasi dari glomerulus dan kapsula Bowman disebut filtrat glomerulus atau urin primer. Proses yang kedua adalah reabsorpsi. Reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal, lengkung Henle, dan sebagian tubulus distal. Reabsorpsi dilakukan oleh sel-sel epitelium di seluruh tubulus ginjal. Banyaknya zat yang direabsorpsi tergantung kebutuhan tubuh saat itu. Zat yang diserap berupa glukosa dan asam amino. Hasilnya disebut sebagai urin sekunder. Urin sekunder masih mengandung air, garam, urea, dan pigmen empedu yang berfungsi untuk memberi warna dan bau pada urin. Tahapan proses yang ketiga adalah augmentasi atau pengumpulan. Urin sekunder dari tubulus contortus distal akan turun menuju tubulus pengumpul. Pada tubulus pengumpul ini masih terjadi penyerapan ion Na+, Cl-, dan urea, sehingga terbentuklah urin sesungguhnya. Dari tubulus pengumpul, urin dibawa ke pelvis renalis. Dari pelvis renalis, urin mengalir melalui ureter menuju vesika urinaria atau kantung kemih, yang merupakan tempat penyimpanan sementara urin. Gangguan yang terjadi pada sistem ekskresi. Skabies atau kudis, panu, kurap. Ini merupakan infeksi jamur di kulit yang menyebabkan gatal-gatal. Pneumonia
merupakan infeksi bakteri pneumonia di paru-paru. TBC merupakan infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis di paru-paru. Sirosis merupakan pembengkakan hati. Hepatitis merupakan infeksi virus hepatitis di hati. Gangguan selanjutnya adalah batu ginjal. Merupakan tumpukan kalsium yang mengeras di medula ginjal. Nefritis merupakan peradangan pada nefron akibat infeksi bakteri Streptococcus. Albuminuria merupakan urin yang mengandung protein akibat kerusakan glomerulus. Poliuria merupakan kekurangan hormon ADH sehingga urin tak jadi sangat banyak. Hematuria merupakan urin yang mengandung sel-sel darah. Ginjal yang sudah rusak total atau disebut gagal ginjal dapat diatasi dengan hemodialisis atau cuci darah atau transplantasi ginjal. Tips menjaga organ ekskresi. Yang pertama adalah makan makanan yang bergizi, rutin berolahraga, menjaga pola istirahat, menjaga selalu kebersihan kulit, menjaga ventilasi udara, banyak minum air, serta tidak menahan buang air kecil. Bagaimana anak-anak hebat? Mudah bukan materi yang Ibu sampaikan tadi? Kesimpulan materi kita adalah kita wajib menjaga organ-organ sistem ekskresi dengan baik dan benar. Karena dengan menjaganya dengan baik dan benar, maka akan berpengaruh pada organ-organ yang lain. Demikian penjelasan dari Ibu. Jika masih ada pertanyaan, kita diskusikan bersama ya. Nantikan di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.